Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Untuk Anda yang punya cerita mistis dan ingin berbagi di channel Sejuta Kisah, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Kemudian yang pengen mengirimkan langsung via WA admin juga bisa. Durasinya bebas sesuka hati Anda. Kalau bisa minimal 8 menit ya. Untuk maksimalnya tidak terbatas. Nah, jadi silahkan jangan pakai lama, silahkan kirimkan cerita mistis Anda sekarang juga, dan insya Allah nanti secepatnya bakal kita upload ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Munculnya Makhluk Tak Kasat Mata di Tempatku Kerja. Hidup bagaikan roda berputar, terkadang di bawah dan sebaliknya di atas. Hidup hanyalah sekedar mimpi, makan dan minum. Dan dari sinilah latar belakang kisah nyataku dimulai. Walau kisah ini sudah hampir 23 tahun lamanya, tapi di benakku masih tergambar begitu jelas, walau sudah sekian lama. Tentu ini adalah pengalaman hidupku yang tidak pernah terlupakan, walau sudah hampir seperempat abad lamanya. Awalnya hidup keluarga kami cukup bahagia, meski tanpa didampingi kekayaan yang berlimpah. Tapi pada tahun 1988, ayahku meninggal dunia. Tentulah kepiluan ini cukup terpukul oleh keluargaku. Setelah 2 tahun berlalu, ekonomi keluargaku semakin terpuruk dalam ambang serba kekurangan. Maklum, karena mata pencarian dilakoni oleh ayahku yang satu-satunya menjadi tulang punggung hidup kami. Melihat kondisi seperti ini, aku bertekad. Aku bersumpah di depan batu nisan ayahku bahwa apa yang ayah lakoni selama ini aku juga mampu menjalani. Saat itu aku baru duduk di bangku SMP. Bayangkan dengan seumuranku ini, 16 tahun waktu itu, yang hidup penuh dengan cita-cita, dan cita-citaku pula telah sirna ditelan oleh kemiskinan. Harapan serta impian yang selama ini ingin kugapai kini sudah tiada. Tidak terasa air mataku telah membasahi pipiku di depan batu nisan ayahku. Namun itu tidak mungkin membuatku putus asa, karena aku tahu bukan saatnya untuk merenungkan impian. Sedangkan ekonomi keluarga sudah begitu sukar. Aku tidaklah pintar merangkai kata-kata yang indah sehingga membuat pembaca terharu. Tapi ini adalah kisah nyata hidupku. Pada tahun 1990, bulan April, tanggalnya 16. Waktu itu hari Jumat yang masih begitu jernih di ingatanku. Aku berangkat ke kota cari kerja dengan membawa koper yang berisikan beberapa baju kusam dengan berbekal uang 8.000 rupiah. Tentulah sangat sukar mendapatkan kerja dengan status yang berpenampilan sebagai anak desa. Tapi ternyata Tuhan tidak mensia-siakan niat hambanya kalau ingin bekerja keras. Setelah beberapa hari cari kerja ke sana sini, aku mendapatkan sebuah pekerjaan di pertokoan beras dari warga keturunan Tionghoa. Begitu pula dengan aku warga Tionghoa. Kita panggil saja Ahok sebagai nama samaran. Ahok orangnya cukup ramah karena begitu tahu aku sebagai anak perantau. Dia pun bersedia memberikan sebuah kamar untuk aku berteduh, dan kebetulan kamar itu berada di toko. Mungkin maksudnya bisa sambil menjaga toko, sedangkan rumah tinggalnya ada di sebelah toko. Setelah hampir 2 tahun lamanya aku bekerja di sana, memang ada kejadian-kejadian aneh, seperti suara orang batuk dan suara orang bernyanyi. Tapi aku tidak gentar dengan kejadian itu, karena gaji aku cukup lumayan dari penilaianku sebagai status anak desa. Apalagi anak Ahok yang seumuran denganku begitu cantik dan menjadi satu-satunya anak tunggal dia, tentulah bisa membuat aku betah untuk bekerja. Walaupun tidak mungkin dijadikan pacar, tapi setidaknya bisa menghibur. Kita panggil saja Eni sebagai nama samaran. Eni memang cukup mempesona, senyumnya sangat menawan bagaikan bidadari. Emi juga sangat ramah serta sangat akrab dengan kami sebagai pekerja ayahnya. Di matanya kami semua dianggap keluarganya sendiri. Alasan itulah yang membuat aku bertahan. Pada suatu malam, kira-kira jam 23 waktu Indonesia Barat,
aku dikejutkan oleh suara ketawa cekikikan yang begitu menyayat hatiku. Sungguh mengerikan kalau membayangkan suara itu. Dengan perasaan was-was, aku memberanikan diri untuk melihat sosok yang mengeluarkan suara itu. Setelah aku telusuri asal suara yang menurut pendengaranku ada di belakang, ternyata ada seseorang berpenampilan cukup aneh yang membelakangiku dan sesekali mengeluarkan suara cekikikan. Tapi aku tahu kalau sosok itu pasti bukan manusia, karena yang tinggal di toko itu hanya aku seorang. Dengan langkah 1000 aku lari ke kamar untuk menghindari sosok itu. Tapi ternyata sosok itu sudah ada di dalam kamarku. Penampilan sosok itu begitu mengerikan, sampai-sampai aku pingsan seketika itu. Setelah pagi, Ahok datang membuka tokonya. Ahok menjumpai aku tergeletak di lantai, tentu membuatnya sangat ketakutan. Dengan cepat, Ahok terus memanggil aku, dan seketika itu aku pun sadar. Setelah aku jelaskan apa yang terjadi semalam, sontak saja Ahok ikut kaget. Saat itu Ahok pun mulai bercerita kalau 4 tahun yang lalu karyawannya sempat melihat pemandangan yang sama seperti aku lihat semalam. Dan juga sering mendengar ada yang bernyanyi, ada orang yang lagi batuk waktu tengah malam. Aku juga jelaskan kalau soal orang batuk atau orang nyanyi sudah sering aku dengar. Tentunya membuat Ahok sangat terkejut atas penuturan aku. Pagi itu niat buka toko pun diurungkan Ahok, dan Ahok langsung suruh aku ke rumahnya. Dia menyuruh aku pulang dulu saja besok ke kampungnya. Memang saat itu Imlek tinggal 3 hari lagi. Niat baik Ahok tentunya membuat aku cukup senang. Setelah berpamitan, keesokan harinya dengan Ahok dan istrinya serta Emi, aku pun pulang. Setelah merayakan Imlek bersama keluargaku di kampung, dalam waktu 2 minggu aku pun berangkat lagi ke tempat Ahok untuk melanjutkan kerjaku. Tapi ternyata sebuah musibah telah melanda keluarganya. Aku mendapati bahwa sekeluarganya telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di daerah Medan. Mobilnya bertabrakan dengan bis yang menuju Jakarta. Mendapatkan kabar seperti itu, tentunya air mataku telah membanjiri di pipiku. Ahok dan istrinya serta Emi yang begitu cantik kini sudah tiada. Yang tinggal hanyalah kenangan-kenangan. Ternyata pamitan aku waktu itu menjadikan akhir dari perjumpaanku. Sampai saat ini aku masih mengenang kebaikan Ahok, istri dan putrinya. Sampai-sampai aku meneteskan air mata saat aku menuliskan kisah ini. Semoga dengan ringkasan ceritaku ini kita bisa ambil hikmah dari apa yang aku alami. Dan sampai di sini aku tutup kisahnya. Semoga sahabat sejuta kisah bisa menjadikan hikmah dalam kisah nyataku ini. Nah, buat Anda yang punya pengalaman mistis, silahkan kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi, maupun lewat WA admin. Kalau tidak ingin menulis, bisa memakai voice note lalu dikirim ya. Ditunggu secepatnya, jangan pakai lama. Kemudian jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.